Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah. Kenapa hari kamu kalian nggak usah hadir lagi ya? Nggak perlu hadir lagi kalian. Boleh begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah pakai bangku ya. Insyaallah pada benar ya. Siapa yang Insyaallah. Ya marhaba, ya marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي جعل العلم سباب النجاح والفوز بزلفى عند الملك العظيم، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل الله حاديا إلى صراط مستقيم، سيدنا ومولانا وقرة عيوننا وحبيبنا وشفيعتنا المصطفى محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat, hidayah, barakah, karamah, inayah, kehidupan, nafas, kesehatan, iman, kekokohan, fisik, cinta, dan lain sebagainya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelimuti kita. Salawat serta salam, cinta, rindu, kangen kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir Nabi mengatakan tidak peduli tentang dirinya. Rasulullah enggak memperdulikan tentang dirinya. Bahkan di saat nazak dikatakan ummati, 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 ya Jibril, umat saya, umat saya, umat saya. Gimana kalau timpakan saja semua nih rasa sakit sakaratul maut, bukan untuk umat saya. Untuk siapa? Untuk saya sahaja. Cintanya Rasulullah kepada kita. Lantas aplikasi kita kepada cinta kepada Rasulullah, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah kita lakukan? Saya rasa di sini semuanya ini orang-orang yang makin cinta kepada Nabi Muhammad. Buktinya hadir di tempat. Boleh saya duduk ya? Gak apa-apa kan? Tetap kelihatan ya? Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tadi duduknya kelihatan. Tadi bilang nggak kelihatan, onsopnya kurang. Sekarang udah kelihatan Bu? Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Ya kalau nggak kelihatan nonton bioskop. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat bait, para panitia pengurus Ponpes Darun Najah, Rajaun Najah, pimpinan dari Ustaz Kiai Haji Acep, ya,
yang mudah-mudahan matanallah fi kulli umri wa hayatih wa nasallallahu ta'ala ayati as-sihah wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Dan juga para asatidz, para alim ulama, para sepuh, para orang tua, para guru-guru kita yang hadir di sini, ya, para ustazah juga nih, masya Allah kelihatan semuanya nih, para calon ustazah di sini semuanya, ya, masya Allah. Dan juga para habaib, Habib Abdullah, Habib Ali, dan juga para sepuh masyarakat, mungkin ada dari para orang-orang pemerintahan, mungkin RT atau RW yang saya tidak tahu dan saya tidak sebutkan namanya, ya, yang gak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semuanya, yang gak bisa saya sebutkan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menyelimuti rahmatnya untuk kalian. Semoga-moga Allah memberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat, dalam keadaan al-afiat, dalam keadaan taat. Allah limpahkan rezekinya, Allah jaga dirinya, Allah berikan hajatnya, Allah kabulkan doanya. Dan umpama yang sakit ada di sini, Allah angkat penyakitnya. Dan yang ada di sini insyaallah yang belum menikah, Allah percepat tunangannya. Dan yang belum punya jodoh, insyaallah Allah berikan jodoh yang terbaik. Paling kencang, Pak. Jangan-jangan bujangan semua di sana. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah. Ya, ini banyak nih, ada anak kecil, ada ibu-ibu di sini yang sebenarnya yang paling seru. Ya, sedikit sebelum saya mulai, katanya ada alim ulama mengatakan kalau kamu duduk di suatu majelis, ada banyak yang mengobrol, ya, jangan lupa kamu bawa air 1 botol. Kenapa demikian? Ditanya, kenapa Habib bawa botol? Iya, takutnya kita di dalam majelis ini suka bercampur sama syaitan. Kok bisa, Habib? Syaitan kan gak kelihatan. Ada syaitan yang kelihatan. Gimana caranya? Ambil botol, bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca surat An-Nas. Sudah dibaca, kalau ada yang ngobrol, sembur aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembuh, biar tuh setan pergi. Maksudnya apa? Kalau ada yang lagi ngomong, kalau lagi dengerin ceramah, ada yang ngobrol, ingat, sembur pakai air. Karena itu adalah syaitan yang menjelma manusia. Caranya cuma satu, sembur. Ya, siap-siap bawa botol, kalau ada yang ngobrol, sembur. Wah, ini ajak aneh ngobrol, kata Habib ini minasyaitonnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembur aja, ya, biar fokus. Kenapa demikian? Karena ini majlis mubarak. Karena ini majlis alladzi nawala fihi rahmah, alladzi nawala fihi barakah, alladzi nawala fihi hidayah, alladzi nawala fihi hikmah, alladzi nawala fihi maghfirah. Majlis yang kita hadir di tempat ini, ya, tempat yang kita hadiri, tempat ini adalah tempat yang penuh keberkahan, kemuliaan, turun di dalamnya rahmat Allah, turun di dalamnya ampunan Allah, turun di dalamnya apa? Hikmah Allah. Oleh karenanya apa? Kita adalah orang-orang yang beruntung. Belum tentu di luar sana dapat masuk ke sini, diberikan izin oleh Allah, digerakkan hatinya, digerakkan kakinya untuk hadir di majelis ini. Bagaimana tidak? Kita hadir di tempat ini untuk memuliakan sang kekasih Allah. Kita hadir di tempat ini untuk memuliakan siapa? Makhluk yang paling Allah cintai melebihi makhluk lainnya. Makhluk yang tiada sebanding dengannya. Makhluk yang paling termulia. Makhluk yang tiada sederajat dengannya, makhluk yang tiada semagam dengannya, makhluk yang tiada seindah darinya, makhluk
yang mempunyai keistimewaan yang tidak diberikan selain kepadanya, makhluk yang mempunyai ketampangan yang luar biasa yang tidak diberikan selain dirinya, makhluk yang diundang oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada Allah untuk menemui siapa? Zat Khaliq, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Oleh karenanya dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, katanya orang-orang yang betul-betul hatinya menanamkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ghillat ghujlat qulubuhum, orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad ikut bahagia, ikut senang akan lahirnya Nabi Muhammad, memperingati bulan ini, bulan Rabiul Awal, hati mereka gemetar, hati mereka takut. Apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya nantikan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Gujlat qulubuhum. Kenapa? Karena ada asyaddul habbah, asyaddul mahabbah, kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bu, Pak, tempat saya belajar di Hadramut, tempat saya belajar ilmu tentang agama di Hadramut, rata-rata anak-anak kecil usia 10 sampai 9 tahun di Hadramut, di Yaman, tempat Habib Abdullah yang ada di sana belajar untuk berilmu di Hadramut, dan juga para habaib yang belajar di kota Hadramut, Yaman. Pernah dengar? Mereka rata-rata masih kecil sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tarbiyah, pendidikan orang-orang Hadramut selalu diajarkan untuk bagaimana caranya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu rahasia kecil mereka, sehingga mereka beranjak dewasa di umur akhir balik ditanyakan, "Nak, sudah bermimpi Nabi belum?" "Belum, Pak." Bulan kemudian ditanya, "Nak, sudah ketemu sudah bermimpi Rasulullah belum?" Dibilang, "Belum, Pak." Tahun berlewat ditanya, "Nak, sudah pernah bermimpi Rasulullah belum?" Dikatakan, "Belum, Pak." Ini orang tua nangis, Pak. Ini orang tua nangis di atas sejadah, dia minta sama Allah, "Ya Rabb, apa dosa yang saya lakukan hingga Engkau menutup mata-mata anakku ini, sehingga Engkau mengharamkan mata anak-anakku ini untuk menjumpai bertemu sang kekasihmu Nabi Muhammad." Ini orang-orang di Hadramut. Sehingga suatu aib, suatu kemaluan, hal yang paling jelek, anak kecil usia baligh tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Sekarang saya mau tanya, Pak, Bu, ini adik-adik juga, Pak, usia berapa, Pak? Bu, usia berapa, Bu? Ini adik-adik umur berapa sekarang? Sudah pernah mimpi Rasulullah? Sudah pernah ketemu Rasulullah di dalam mimpi? Pak, sudah pernah lihat baginda Nabi Muhammad di dalam mimpi? Gak usah diceritain, dipendam aja di dalam hati. Kenapa demikian? Itu orang tua di Hadramut, kalau anak-anaknya belum bisa bermimpi Nabi Muhammad, dia malu, dia sedih. Tarbiyah apa, pendidikan apa yang udah saya kasih ke anak saya? Makanan-makanan apa yang saya udah kasih kepada dia, sehingga dia belum sekalipun bisa berjumpa Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Adapun kita, kenapa? Karena kita tidak ada asyaddul habbah li Rasulullah. Kita belum mempunyai keimanan, kekuatan dan kecintaan yang betul-betul terhadap Rasulullah. Kenapa demikian? Karena orang-orang Hadramut menghadirkan Rasulullah di rumahnya.
Karena orang-orang di Hadramut, negeri sejuta wali, tempat hidupnya para wali, dia membawa Rasulullah ke dalam rumahnya. Nah, jangan minum berdiri, nah. Rasulullah nggak minum berdiri, Rasulullah minumnya duduk. Nah, jangan makan pakai tangan kiri, nah. Rasulullah makan tangan kanan, nah. Nah, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, nah. Nah, kalau mau buang air jangan duduk jongkok, nah. Baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang diajarkan Rasulullah, nah. Mau cebok dari kemaluannya dikatakan, nah. Rasulullah ajarin kita, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hati kami dari nifak dan perbaiki dan jaga kemaluan kami dari perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, salat di masjid ini yang Rasulullah ajarkan. Dahulu mereka nggak kenal medsos, nggak ada TV, tapi hari-hari mereka menghadirkan Rasulullah di rumahnya. Mereka menghadirkan Nabi Muhammad di rumahnya. Lantas kita, apa yang kita minta dari Rasulullah SAW? Ilah kecuali apa? Kecintaan dan mahabbah. Bukannya Rasulullah mengatakan nanti kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Lantas kita, adakah rasa kita betul-betul mencintai Rasulullah? Tapi banyak dari diri kita meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Dari perkataan yang sering menggunjing saudara semuslim kita, dari sering mendengarkan omongan-omongan gosip ghibah dari tetangga ataupun perkumpulan komunitas kita, ataupun kita sering tidak memperdulikan mengambil hak-hak yang bukan hak kita. Apa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Lah, untuk saat ini jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, berikan dia tarbiyah kepada Rasulullah. Ajarkan dia untuk bagaimana mengikuti tata cara, aktivitas, amalan, al-aqwal, perkataan, al-afwal, perbuatan, aktivitas, sunnah. Mengapa semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad rasulillahi uswatun. Rasulullah adalah panutan, bimbingan, tuntunan, model terbaik yang tiada celah di dalamnya. Bahkan di Maulid, baca Maulid tadi hari ini. Maulid apa yang dibaca? Hah? At-Tibai. Berikut juga dari Maulid Simtuturar yang dikatakan bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاصن الأخلاق بما تديك عن كتاباته بطون العوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وعوالهم من المكارم الأخلاق سبقا وأوصاعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رعفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق الصحل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل وإذا دعاه المسكين أعجبه إجابة معجلة وهو العبد شفيق رحيم لليتيم والعرملة صلى الله عليه. Ketahuilah Rasulullah ini adalah seseorang yang jika kalian mau mensifatinya dengan berbagai macam buku, pena, kertas, kumpulkan para penyair, para alim ulama, para cendekiawan, para orang ahli jenius, para sahabat maupun tabi'in dan setelahnya menggambarkan tentang sifat, ciri-ciri tentang Rasulullah. Ketahuilah
pena mereka akan habis, kitab-kitab mereka akan hancur dimakan zaman. Tetapi kemuliaan dan keindahan Rasulullah tidak akan purna selama-lamanya. Dan dikatakan pula Rasulullah adalah sebaik-baiknya manusia yang mempunyai akhlak, kepribadian, wajah, sifat, perlakuan, perkataan, dan apapun yang melekat pada diri Rasulullah mempunyai keistimewaan tersendiri yang Allah tidak ciptakan selainnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barran ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Selalu terdepan di dalam kebaikan. Perangainya sederhana, sifatnya sederhana, tetapi akhlaknya mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah, kita ini bukan orang besar, kita ini bukan orang yang mulia, kita ini bukan orang besar, tapi dengan bersolawat, dengan kecintaan kepada Rasulullah, dengan betul-betul asyaddal mahabbah, betul-betul dengan kekuatan untuk merindu dan mencintai Rasulullah, nama kita menjadi besar karena mengkaitkan dengan hal yang besar. Kita ini bukan orang mulia, tapi kita menyandangkan diri kita dengan bertawasul kepada Allah, maka insya Allah kita menjadi mulia di sisi Allah karena disandangkan dengan orang yang paling mulia. Kenapa demikian? Kehormatan itu bukan pada bagaimana, kehormatan itu bukan terletak pada harta, dari banyaknya hartamu, bukan. Kehormatan itu adalah bagaimana caranya engkau memanfaatkan harta yang engkau punya. Begitu pula orang-orang yang ingin dijadikan orang-orang yang terhormat adalah bagaimana kalian menghormati orang lain dengan harta yang kalian punya agar bermanfaat untuk orang lain. Itu baru orang yang terhormat. Lantas kepada Rasulullah SAW, bukan bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah. Saya pengen mencintai Rasulullah dengan apa? Dengan apa adanya. Lah. Tapi bagaimana caranya saya mencintai Rasulullah? Itu yang baru dikatakan apa? Al-mu'min yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Di bulan Maulid ini, bulan yang penuh kehormatan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang hanya disandingkan dengan bulan Syahrul Azim, Syahrul alladzi nazala fihi al-Qur'an, yakni bulan Ramadan. Kaitannya hanya dua. Ramadan bulannya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sedangkan Rabiul Awal bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba'd ulama mengatakan Ramadan afdal min Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Wa ba'd ulama mengatakan Rabiul Awal afdal min Ramadan. Kenapa demikian? Karena kedua bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan dan juga bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, bulan diturunkannya kekasih Allah, bulan yang dimana diciptakannya seorang manusia, makhluk termulia, kekasih Allah yang selalu disandangkan dengan zatnya. Tiada makhluk yang melebihi derajatnya, tiada makhluk yang melebihi makamnya, makhluk yang selalu disandangkan dengan zatnya, makhluk yang dipanggil dan diundang oleh Allah Ta'ala kemana? Ke Sidratul Muntaha, pergi menjumpai Sang Khalik, zat yang maha mulia.
Maka para sahabat, para alim ulama semuanya mengatakan, wallah katanya, la ashkuru idza dakhala al-jannah. Saya tidak bersyukur jika saya harus memasuki surga. Ditanya, kenapa demikian wahai alim ulama, wahai syekh? Dikatakan karena di sana tidak ada Nabi Muhammad. Saya mau masuk ke surga jika ada Nabi Muhammad di dalamnya. Karena apa? Karena kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dunia dan di akhirat adalah kenikmatan memandang wajah yang mulia, memandang wajah yang maha mulia karena telah melihat zat yang maha mulia. Siapa dia? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semuanya al-hadirin, jangan kalian takut akan kematian, yang bahwasanya kematian akan menghampiri kita, dan hari-hari kita ini berlari mengejar kuburan kita. Perjalanan kita ini di atas bumi, perjalanan kita ini menapak bumi, kita menginjak kuburan kita sendiri hingga nanti kita masuk ke dalamnya. Lantas apa yang kita bawa selain bekal kecintaan kepada Nabi Muhammad? Lantas bekal apa aja yang kita butuhkan selain salat? Apakah kita merasa salat kita mampu, cukup buat bekal kita nanti di alam kubur? Belum tentu. Apa sedekah kita cukup, bekal kita cukup untuk di alam kubur kita? Apakah kita punya duit bangun pesantren, bangun masjid, bangun majlis ta'lim, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu janda, dan bantu orang-orang susah? Apakah itu cukup buat bekal kita nanti di alam kubur? Ya. Yang akan membantu kita adalah salawat kita. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Karena itu satu-satunya cara nanti agar Rasulullah menjemput kita di saat kita sakaratul maut. Itu janjinya Rasulullah. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka aku akan menjamin dia nanti di sakaratul mautnya, dan aku akan menuntunnya dan menjemput rohnya. Bagi siapa? Bagi yang sering bersolawat kepada Rasulullah. Sallu ala nabiyukum Rasulullah. صلوا على نبيكم المصطفى صلوا على نبيكم المختار صلوا على نبيكم رسول الله صلوا على نبيكم حبيب الله يا رسول الله اشفع حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع حاجاتنا عند الله. Ya Allah, hari ini kami berkumpul menjadi saksi untuk kecintaan kami kepada kekasihmu Rasulullah. Ya Allah, kami hadir di tempat yang mulia ini mengagungkan, memperingati kekasihmu Rasulullah. Oleh karenanya ya Allah, jangan lupakan kami nanti di akhirat kelak dan di alam kubur, di barzah kelak, untuk dikumpulkan bersama kekasihmu Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak mulia selain dari dirinya, Nabi yang hanya Allah ciptakan hanya untuk keistimewaan keinginan Allah Ta'ala. Nabi yang tanpanya kita nggak ada. Nabi yang Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala ciptakan untuk memberikan seluruh alam semesta ini apa? Rahmatan, penjagaan, keistimewaan, bala. Sedangkan umat-umat terdahulu kalau salah diadab. Kaum Thamud menentang kepada nabinya, Nabi Allah Saleh, diadab Pak. Diangkat dari bawah, dinaikin ke atmosfer, ditimpa ke bawah, hancur, ditibanin meteor. Begitu juga kaum Lut, Allah marah, membentang kaumnya, membentang nabinya,
Allah marah. Allah hujankan meteor dengan petir, dengan hujan-hujan dari api, hancur lebur menjadi tulang belulang. Nabi Allah Musa, Fir'aun, kaumnya yang tidak taat kepada Nabi Musa, Allah kutuk menjadi babi dan menjadi monyet. Kaum-kaum terdahulu lagi, umat-umat terdahulu, kaum Nabi Allah Nuh mengingkari apa yang dikatakan Nabi Nuh. Nabi Nuh membangun perahu di atas gunung 400 tahun. Dikata engkau gila wahai Nuh, membuat perahu di puncak. Tahu Pak puncak? Di Cisalak tuh di atas, dia tahun bangun perahu sebesar-besarnya 400 tahun. Ketika tidak beriman, Allah tenggelamkan. Hujan 40 tahun berturut-turut dengan derasnya dan petir. Mata air keluar terus menerus tanpa henti. Tenggelam semua seluruh makhluk hidup, bagian dari manusia, tumbuhan, binatang, hingga tiada tersisa. Yang hanya tersisa yang mengikuti bahtera Nabi Allah Nuh, maka dijuluki dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Apalagi cuman Nabi Muhammad yang ketika umatnya salah Allah masih ampuni. Cuman Nabi Muhammad yang umatnya salah masih Allah maafkan. Cuman umat Nabi Muhammad yang kalau mau berbuat jahat dari niatnya saja Allah nggak bakalan catat kecuali baru dilakukan. Cuman umat Nabi Muhammad yang kalau berniat berkebaikan Allah catat 10 kali lipat sebelum dilakukan. Ai ala'i rabbikum atukadzibani. Apalagi yang kita kurangi, apalagi yang perlu kita syukuri. Perbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal ini. Maka dikatakan di dalam hadis juga dikatakan, idza jaa 'alaikum syahrul Rabiul Awal, jika telah datang kepada kalian bulan Rabiul Awal, fala takhinullaha bi'uyunikum, fala takhinullaha bi'arjulikum, fala takhinullaha bi'alsinatikum, fala takhinullaha bi'aydiyakum, fala takhinullaha bi'arjulikum, fala takhinullaha bibutunikum, fala takhinullaha bifurujikum. Kalau datang bulan Maulid, kalau datang bulan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, kalau datang bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh kemegahan, bulan yang penuh keistimewaan, keberkahan, rizki yang melimpah di mana saja, orang-orang memeriahkannya karena kecintaannya kepada Nabi. Maka hati-hati, maka baik-baik, maka jaga diri, jangan berkhianat kepada Allah. Dengan apa? Dengan mata, dengan selalu memandang yang haram. Jauhin memandang yang haram. Hilangin di medsos handphone yang kurang baik, dijaga, ditutup. Jangan khianatin Allah dengan telinga kita, yang seringkali telinga kita ini demen nongkrong ngumpul apa? Membicarakan saudara kita yang nggak perlu kita buka. Kalau datang bulannya Nabi, jangan juga khianatin Allah dengan tangan kalian yang suka mengambil hak-hak yang bukan hak kalian. Dan juga kalau bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi datang, jangan kalian berkhianat dengan perut-perut kalian. Kalian banyak memakan makanan yang haram. La ya'kulu fi butunihim illa an-nara. Karena apa? Kalian memakan yang haram tidak lain dan tidak bukan kalian memakan api neraka jahanam. Dan juga kalau bulan Maulid datang, jangan sekali-kali kalian khianat kepada Allah. Dengan apa? Dengan kemaluan kalian. Maka Nabi mengatakan apa? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi famintu lahu al-jannah. Barang siapa yang bisa jaga mulutnya,
Ya, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, enggak menggunjing, enggak membicarakan, enggak membuka aib saudara semuslimnya. Ya. Wa man hafadha ma baina furujihi ma baina fakhidaihi, dan orang yang bisa menjaga apa? Kemaluannya. Famintu lahu al-jannah, maka saya yang menjamin dia bakalan masuk surga bersama saya. Orang yang bisa jaga mulut, yang bisa jaga kemaluan, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Rasulullah, jaminan itu pasti saya berikan ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, saya ikut menjaminnya, dia akan masuk surga. Fadakhala al-jannah min ay babu syi'ta, dia mau masuk surga di mana aja yang dia mau, dari pintu yang mana aja. Bagi siapa yang bisa jaga mulutnya, bagi yang siapa yang bisa jaga kemaluannya. Tapi realitanya saat ini ada yang bisa jaga mulut, tapi jaga kemaluan nggak bisa. Betul apa enggak, Pak? Kebanyakan begitu apa enggak? Ada yang bisa jaga kemaluan tapi enggak bisa jaga mulutnya. Nah, itu hati-hati. Hal-hal seperti itu perlu kita hindari. Iya. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya ayyuhal lisan, wahai lisan, wahai lidah, innama nahnu minki, in istagamta istagamna, wa in wajadta inni wajadna. Wahai lidah, wahai lisan, wahai mulut, kami ini anggota tubuh, mata, telinga, badan, kemaluan, perut, tangan, kaki, kita ini mengikuti kamu. Artinya apa? Lisan ini menjadi pemimpin. Kalau kamu lurus, kita pun lurus. Kita takut, kita khasyah kepada Allah, kita mengikuti jalanmu yang saleh. Tapi kalau kamu nggak benar, kamu sering buka aib orang lain, kamu gibah, kamu iri, kamu hasud, ngelihat teman punya motor baru, NMAX baru, wah paling juga tuh gajinya nggak benar, kerja di pemerintahan, paling juga korupsi. Baik-baik itu ada penyakit hati. Minimal kan kita bisa ngomongin, ya enggak? Wah, NMAX bagus tuh, boleh anda pinjam sehari ya. Kan kira-kira enak, ya enggak? Hal-hal seperti itu kita hilangin, harus kita jaga. Karena apa? Hal-hal seperti itu adalah penyakit hati. Jadi hari ini kita datang ke majelis ini, kita minta kepada Allah untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hati. Allah enggak memandang wajah kita. Allah enggak memandang sorban, baju, imamah, tasbih, pakaian yang rapi, yang bagus, status sosial, jabatan, anak habib, ustadz, kiai, alim ulama, enggak dipandang sama Allah seperti itu. Lah. Kenapa? Yang dipandang sama Allah adalah hati. Innal qulub manzuru lillah, karena hati adalah tempat Allah memandang hambanya. Faslih bi qulubikum, perbaiki hati kalian. Bu, Pak, sering makan, hari-hari nggak makan mati ya. Bu, Pak, Bu, sering nyuci piring di rumah, bakti sama orang sama suami ya. Sering nyuci piring ya, mandi juga sering ya. Kesian nanti suami kalau nggak mandi ditinggalin. Kenapa? Hari-hari aktivitas kita disuruh mandi, disuruh makan, cuci baju, ganti pakaian hari-hari. Begitu juga hati, dia perlu nutrisi, dia perlu diperbaiki, dia perlu dibenahi, dicuci. Bukan hanya fisik, ini batin, makanan ruh. Ini fisik semuanya nih. Dia akan mati dimakan zaman. Semakin tua penglihatan kabur, semakin tua gigi sudah mulai rontok, semakin tua organ-organ tubuh sudah mulai melemah, semakin tua
pendengaran udah mulai budak, itu hakikatnya umur dunia. Lantas apa yang kita mau bawa kalau bukan amal? Jaga nih hati, kasih makanan roh dengan apa? Dengan duduk di majelis ta'lim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-iman indana taratan yanqusu wa taratan yazidu, katanya. Ya Rasulullah, kita punya iman nih kalau kita lagi mahabbah, lagi asyaddul iman, kita lagi bertambah kuatnya iman kita mau sholat nggak berhenti-berhenti ya Rasulullah sampai akhir malam. Ya Rasulullah, kalau kita iman lagi nambah ini ya Rasulullah, ane mau zikir nggak berhenti-berhenti semalaman, ane mau sholat terus-terusan berrokaat-rokaat, mau mengikutimu ya Rasulullah sampai apa? Sampai kaki-kaki ane ini pecah juga. Apa kata Rasulullah? Hakkadzal iman wa taratan yanqusu wa taratan yanzudu. Itulah iman, kayak pasang air laut, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, tergantung amal. Makanya para sahabat Rasulullah dia jaga keimanannya di mana? Di majelis ta'lim. Ini tempat-tempat yang barakah, ini tempat-tempat yang mulia, ini tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taman dari taman-taman surga. Orang-orang yang hadir membaca maulid, membaca zikir dengan majelis ilmu sendiri, al-majlis al-ilm afdalu min alfin majalis dzikr wa majalis al-maulid. Orang yang hadir di majelis ilmu ini ada di dalamnya tentang mencintai, mempelajari kebesaran Allah, kecintaan kepada Rasulullah, itu lebih baik daripada kita menghadiri apa? Majelis zikir, majelis maulid. Karena apa? Di dalamnya ada ma'rifatullah, tata cara kita menjadikan diri kita hamba yang taat kepada Allah, hamba yang beriman kepada Allah. Hadirin yang saya cintai, yang saya muliakan, ini yang terakhir yang saya mau katakan, bahwasanya malam kelahiran bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril di saat sebelum Isra Mi'raj, dikatakan, ya Jibril, bolehkah saya bertanya kepadamu? Dikatakan, ya marhaba ya Habibullah, tentu saja ya kekasih Allah. Dikatakan, berapa usiamu saat ini Jibril? Sedangkan malaikat Jibril ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj pergi ke langit ke-6, ya, ini penjabaran lebih panjang lagi, nggak perlu saya ceritain. Kalau nggak habis sampai subuh. Apa kuat masih subuh, Bu? Subuh kuat gak, Bu? Ibu, benar subuh kuat. Saya di sini sampai subuh nih. Kuat gak? Ya udah, aku pulang duluan. Sampai di mana kan? Sampai di mana tadi? Di langit ke-6 ya. Langit ke-6 adalah langit alamul malakut, alam tempat diciptakannya malaikat Jibril sesudah diciptakan 6 hari bumi dan langit. Dikatakan, wahai Rasulullah, pertama kali aku diciptakan, aku melihat satu kilatan cahaya, yang dimana cahaya itu aku lihat 70.000 tahun kilatan cahaya sekali. Selama 70.000 tahun kilatan cahaya aku melihatnya, dan 70.000 tahun kemudian aku melihatnya, 70.000 tahun kemudian aku melihatnya, sampai 12 kali malaikat Jibril melihat kilatan cahaya yang terbang seperti bintang tuh. Selama 70.000 tahun sekali, ini 70.000 tahun 12 kali. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, innahu minni, itu adalah saya, katanya. Jadi apa yang dikatakan di maulid dibilang apa? Dikatakan oleh Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya,
فقال يا جابر إن الله خلق قبل العشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dikatakan, wahai Rasulullah, dari Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala yang ada di dunia dan di langit ini diciptakan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum ada yang diciptakan di muka bumi dan di langit ini, beserta seluruh makhluknya, baik malaikat, jin, manusia dan yang lainnya, adalah nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimana malaikat Jibril diciptakan dari nurnya, yang dimana para malaikat-malaikat penjaga surga, penjaga neraka, penjaga amalan, rakib, atid, peniup sangkakala, semuanya diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, yang semuanya bahkan Nabi Allah Adam diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai, amanah dari saya hanya sedikit, dan ini yang terakhir yang insyaallah akan nanti diberikan tausiah kembali oleh guru kita juga Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri. Insyaallah beliau lebih baik lagi nanti ceritanya, menambah wawasan kita. Saya sampaikan hanya satu hal, bahwasanya di bulan Maulid ini jangan pernah putus sekalipun untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena solawat kepada Rasulullah adalah jaminan kita untuk mendapatkan kuota syafaatnya Rasulullah. Dan nanti kelak ketika kita meninggal, ketika kita dikubur di alam kubur, jasad yang penuh bangkai ini dan ruh pergi ke langit, di atas langit ada dikatakan alam arwah. Alam kedua, kita dikumpulkan dengan seluruh arwah-arwah yang lain, keluarga, famili, saudara, orang tua, nenek, kakek, anak, semuanya. Dan dikumpulkan juga bersama Nabi Allah Adam. Di langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, dan terus-terus dan yang lainnya. Maka di saat itulah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan kita berkumpul di bawah panji benderanya Rasulullah dan ahlul baitnya Rasulullah. Oleh karenanya saya ingatkan kembali, saya nasihatkan kembali untuk diri saya pribadi, jangan lepas dari sholawat. Minimal sholawat sehari 500 kali, dan jangan pernah tinggalkan sholat sekalipun, karena sholat adalah orang-orang yang nantinya ketika di alam barzah dia berpindah, hanya sholat yang menuntunnya. Di alam kubur yang kita kebingungan, datang menjelma manusia, begitu baik parasnya, begitu putih wajahnya, begitu lembut hatinya, begitu baik tutur katanya, dikatakan ana majribi wa ana zuhri wa ana asri wa ana subhi. Dikatakan siapa kamu? Saya solat kamu. Dikatakan pula ana sodagati, saya gak pernah sodakah. Pernah. Kamu dulu pernah nyumbang 1000 di dalam masjid ini tahun ini. Sekarang saya menjelma di masjid itu, sekarang dibangun taklim, dibesarkan, direnovasi, ikut andil engkau di dalamnya. Itulah sedekah, itulah amal jariah kita. Itulah juga nanti anak-anak kita yang selalu mendoakan kita, tarbiyahkan anak-anak kita untuk selalu menjadikan lisannya bersolawat kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan di malam ini, di majlis ini, di tempat ini, di peringatan Maulid Nabi ini, tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang penuh keberkahan, kita enggak beranjak dari tempat ini kecuali apa? Alam sahla ya Sayyidil Ghali, ya Habibi Qalbi. Tafadhal Habib. Nah ini guru besar. Allah sallallahu alaihi wasallam. Terusin lagi mumpung mau habis ya. Mudah-mudahan ya
kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dan gak beranjak dari tempat ini kecuali apa? Kecuali pulang nanti kita dapat diberikan perjumpaan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Dan gak berangkat dari rumah ini, kita bawa Rasulullah pulang di dalam rumah. Kita bawa Rasulullah ke dalam rumah masing-masing. Kita jaga perlakuan, sifat, akhlak kita, pendidikan, tarbiyah kepada anak-anak kita untuk apa? Cinta kepada Rasulullah dan ahlul baitnya. Fadal masuk. Tahayakallah. Jangan malu-malu masuk. Gak apa-apa, ada iklan Mentos dulu ya. Tahayakallah. Gak apa-apa iklan sedikit ya. Boleh ya. Jadi lanjut lagi gak? Habis saya pulang nih. Ya. Jadi yang paling penting saat ini tanamkan cinta, perbaiki diri, perbaiki hati, niatin yang baik, duduk ke majelis ini minta sama Allah, ya Allah, ini bulan Maulid, bulan keberkahan kekasihmu, saya memohon ya Allah, lancarkan urusan saya, kabulkan semua hajat saya, ya Allah, dari apa yang saya menyulitkan diri saya, permudahkanlah, pergampangkanlah, ya Allah, banyaknya dosa saya, ampunilah ya Allah. Ya Allah, jika orang tua saya ini mempunyai penyakit, angkat penyakitnya. Ya Allah, jika anak-anak saya ini anak-anak yang kurang bakti dan taat kepadamu, maka tuntunlah dia, bimbinglah dia, ajarkan dia kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna as'aluka ya Allah an hafidhna wa man hadara fi hadhihi al-majlis. Allahumma akramna wa man akrama fi hadhihi al-majlis. اللهم احفظنا ومن احفظنا ومن حضر في هذه المجلس. اللهم باركنا ومن باركنا في هذه المجلس بجاه سيد المرسلين وختم النبيين واهل البيت الطاهرين. اللهم نسألك بحق فاطمة الزهراء بنت رسول الله وبحق أبيها وبحق بعلها وبحق بانها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتوفيق والهداية والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعفو.